Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Wawdi Hasnani. Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio Warta Moderasi Kemenak Sultra Ketua Pokjanas Perencana Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Agus Sunaryo MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang di Sulawesi Tenggara dan terima kasih atas kunjungannya di studio podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra ini. Yang mana studio podcast Warta Moderasi Beragama Kemenak Sultra ini tepat berada di dalam Geraha Moderasi Beragama Kemenak Sultra yang merupakan prakarsa dari Bapak Kakan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Zainal Mustami. Dan Geraha Moderasi Beragama ini juga dijadikan sebagai sarana edukasi, diskusi dan promosi moderasi beragama dalam rangka mendukung salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia yakni Pengurus Keamanan Moderasi Beragama. Ya baik, barangkali kita berbicara tentang perencanaan. Saya ingin tahu sedikit sejauh mana peran perencana dalam mendukung berbagai program prioritas Kementerian Agama ini, terutama moderasi beragama. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Sebagai seorang perencana tentunya memegang peran penuh. Peran penuh karena perencana itu adalah merencanakan dibawa kemana Kementerian Agama itu. Karena Kementerian Agama kan punya 7 program prioritas. Salah satunya yang pertama adalah penguatan moderasi beragama. Tentunya karena ini merupakan program prioritas bahkan sudah dimasukkan dalam RPJMD Rencana Bangun Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, berarti masih 2 tahun lagi, dan itu merupakan rohnya Kementerian Agama. Oleh sebab itu, sebagai seorang perencana dimanapun berada, kita harus mendukung program prioritas Kementerian Agama itu. Salah satu yang sudah pernah dilaksanakan adalah ada sekitar 150 orang perencana sebagai penggerak moderasi beragama yang waktu itu dilaksanakan di Hotel Novotel Jakarta dan dibuka langsung oleh Pak Menteri. Nah, Pak Menteri mengharapkan di tangan Anda semua ini dibawa kemana arah roh Kementerian Agama itu. Karena ini moderasi beragama merupakan program nasional dan program prioritas Kementerian Agama, mohon kiranya para perencana memegang peran. Jadi kawal terus mulai dari awal sampai dengan akhir, termasuk perencanaan anggaran dan sebagainya. Selain itu, setahun berikutnya adalah kita menyusun pedoman program pelaksanaan moderasi beragama di pusat dan daerah. Itu yang menyusun adalah para perencana, dan itu dilaksanakan di Hotel Orchard Jakarta. Dan yang paling terakhir peran perencana adalah bulan lalu kita menyusun matrik roadmap moderasi beragama pada tahun 2023 bersama dengan Pokja Moderasi Beragama, sehingga setiap eselon 1 sudah punya program tahun 2023 itu apa saja yang akan dilaksanakan. Khusus untuk perencanaan atau biro perencanaan, yang paling menonjol tahun depan adalah lomba penulisan karya ilmiah moderasi beragama antar kementerian dan lembaga. Ini akan menunjukkan bahwa kementerian semua itu ikut berperan, bukan hanya Kementerian Agama. Kementerian Agamanya sebagai leading sektor saja, tapi nanti akan diikuti oleh semua kementerian. Nah, yang paling utama perencanaan itulah, dan perencanaan itulah yang menjadi pengawalnya nanti moderasi beragama. Iya, baik. Dan kemudian seorang perencana itu harus visioner dan disebut-sebut sebagai roh dari sebuah institusi. Karena sudah mengkalkulasi apa yang akan direncanakan tahun ini dan tahun kedepannya. Iya. Dan kemudian apa yang seharusnya menjadi perhatian dan prioritas perencanaan ini sebelum akhirnya menetapkan rencana program atau kegiatan dan pembangunan di sebuah instansi. Iya, silakan. Sebagai seorang visioner punya visi, jadi dibawa kemana Kementerian Agama itu. Jadi sebelum kita menyusun perencanaan, kebijakan yang diambil oleh pimpinan, kita harus mempunyai data yang paling valid. Dari mana saja itu data, apakah data primer, sekunder, itu yang sangat menentukan. Kalau umpama datanya sudah tidak valid, maka perencanaan yang awal itu akan menimbulkan kekurang sempurnaan, sehingga nanti waktu akhir tahun anggaran maka itu akan menjadi tidak 100%.
Oleh sebab itu, para perencana itu sebagai seorang visioner, maka dia harus proaktif, punya visi, misi, inovasi yang baru. Sehingga nanti apa yang diambil oleh pimpinan, ini datanya, ini telaahnya, ini analisisnya, ini ambil kebijakan oleh pimpinan. Dalam hal ini berarti ibaratnya data itu sebagai uang belanja ya? Iya, uang belanja. Ya. Tentu, tanpa ada itu kita nggak bisa belanja. Iya, baik. Dan kemudian apa saja kendala yang dihadapi oleh perencana dalam merumuskan berbagai kebijakan terkait perencanaan ini? Kendalanya adalah kita kan punya seorang koordinator. Iya. Koordinator perencanaan. Kalau di pusat ada biro perencanaan. Dari perencanaan eselon 1 baik Dirjen BIMA, istilah dirjen yang lain atau badan harusnya langsung ke biro perencanaan sebagai koordinator. Tanpa ada koordinasi, kendala akan pasti tidak hadapi dan nanti tidak akan sempurna. Iya. Begitu juga yang di bawah. Kanwil, koordinator dan pakar PTU. Bidang-bidang ingin membuat perencanaan harus ke Pak Kabak TU karena beliau adalah koordinator. Nggak bisa jalan sendiri, harus ada koordinasi. Makanya perencana yang ada di daerah, di provinsi maupun kabupaten kota itu memegang setiap eselon 1. Setelah waktu penyusunannya, maka dia akan koordinasi. Ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita buat perencanaan selanjutnya. Itu nanti akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, sehingga pimpinan akan membuat kebijakan itu ini sudah lengkap. Ya, baik. Dan setelah pengukuhan Pokjana Komnas Sultra kemarin ini Pak, ya. Kemudian apa yang menjadi harapan Bapak sebagai pengurus Pokjana, sebagai pengurus Pokjana ke depan? Karena Bapak ini sebagai salah-satunya perencana utama di Indonesia. Ya, baik. Silakan. Betul. Sebagai seorang perencana utama, saya bisa yang berat Bapak. Iya. Karena harus memberikan contoh teladan kepada 1.100 perencana di Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah. Dan paling banyak di antara kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah kita punya Pokjanas dan Pokja setiap provinsi, merupakan implementasi daripada PMA nomor 7 tahun 2020 bahwa setiap jabatan fungsional harus punya organisasi. Maka organisasi itu kita bentuk di tingkat pusat dulu, yaitu ada ADART-nya, baru nanti ke tingkat Pokja provinsi. Nah, salah satunya adalah di Pokja provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara menurut pandangan saya sebagai ketua umum, kita sudah keliling ke provinsi. Dari 30 provinsi baru 3 yang belum, yaitu Provinsi Kaltara, Papua, dan Papua Barat. Mungkin ini belum terbentuk karena jumlah perencana kurang dari 7. Kalau Sulawesi Tenggara sudah berjalan 2 periode kepengurusan, saya kira apa yang dibuat dalam program kerja dan sebagainya, kegiatannya itu sangat bagus. Dan harapan saya dengan keputusan yang baru dari pengurus yang lama dengan yang baru ini ada perubahan. Yang baik kita lanjutkan, yang kurang kita sempurnakan. Sehingga nantinya para perencana di Sulawesi Tenggara tidak ada kesulitan, terutama dalam peningkatan kinerja. Karena nanti setiap tahun kita harus mengajukan dupa sesuai dengan Permenpan nomor 4 tahun 2020 dan KBKN nomor 2021 tahun 2020. Terakhir adalah peraturan Kepala Bappenas nomor 1 2020. Ini adalah sebagai kunci atau buku pinternya para perencana. Sehingga nanti kalau ada kesulitan, wadah Pokja Provinsi Sulawesi Tenggara itulah tempat untuk mengajukan. Kita mau bekerja, mau membuat laporan dan sebagainya, kalau kendala itu tempat untuk kita berkumpul. Kita membangun networking itu di Pokja Sulawesi Tenggara itu. Harapan saya lebih baik daripada yang dulu dan lebih baik dari provinsi yang lain. Jangan kita bagus seragamnya tetapi programnya enggak. Itu yang tidak saya harapkan. Kami saya salut dengan apa yang peran Pak Kepala, Pak Kapolri dan semuanya pada waktu kami itu hadir, sehingga beliau itu bisa memberikan apresiasi bahwa ada Pokja ini dan perlu dikawal juga, jangan sampai nanti ada program kerjanya nggak dilaksanakan. Nah itu nanti kan percuma ada Pokja. Tapi insya Allah kalau di sini pengamatan saya selama jadi ketua umum 2 periode berjalan dengan baik. Iya, dan tentunya semua program ini akan sesuai dengan gerakan yang digaungkan di gerakan 3B bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi yang terbungkus dalam tagline ini. Bersama,
bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Ya baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Dan bincang-bincangnya Pak. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui berita dan informasi seputar Kemenang Sutra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sutra.kemenang.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenang Sutra dan media sosial kami lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai berjumpa kembali dalam tayangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.